Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2281. Pergi dari Pearl River Point. Charlie langsung menuju pasar sayur. Waktunya sudah mendekati makan siang. Jika tidak buru-buru membeli sayuran, istrinya tidak bisa makan siang saat istirahat siang di rumah. Meskipun Aurus Hill adalah kota kuno, suasana modern semakin terasa dan kuat. Banyak bangunan tua di kota telah dibongkar, rusak, dan bobrok. Saat ini pada dasarnya menjadi kota yang dipenuhi dengan bangunan bertingkat kota modern. Banyak pasar tradisional yang secara bertahap digantikan oleh berbagai toko tinggi dan supermarket. Beberapa tahun sebelumnya, masih ada banyak tukang cukur pinggir jalan. Mereka sangat pandai mencukur. Untuk 2 atau 3 yuan, sarga kota bisa duduk di pinggir jalan dan memotong rambut mereka. Tapi sekarang, itu sudah lama menghilang. Sebaliknya, ada semua jenis salon kecantikan yang indah dan kelas atas. Banyak tukang cukur yang tidak terlalu terampil dan bahkan memiliki rambut panjang. Memotong rambut dengan tarif 1 atau 200 yuan. Banyak pebisnis yang tidak bermoral. Mereka akan menipu pelanggan karena mengajukan kartu keanggotaan. Dan pelanggan akan diberi tips senilai ribuan yuan hanya untuk berlangganan potong rambut. Dahulu ada banyak kereta kuda dan kereta api mewah di pinggir jalan. Petani di pedesaan yang memetik sayuran dari ladang pada pagi hari akan mengantarkan sayuran dan buah-buahan segar dan murah ke kota. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, gerobak yang ditarik hewan tidak diizinkan masuk kota. Dan bahkan pasar sayur tradisional semakin berkurang. Sehingga kebanyakan orang pergi ke supermarket untuk membeli sayuran. Kualitas sayuran di supermarket tidak terlalu bagus, tetapi harganya sangat mahal. Harganya bisa lebih dari 10 yuan untuk membeli kol. Hal inilah yang membuat kota kuno itu lambat diluncurkan dan kehilangan suasana berkembangnya api kehidupan tradisionalnya. Padahal, Charlie biasanya tidak suka pergi ke supermarket untuk membeli sayuran. Dia selalu menganggap supermarket kurang menarik. Karena itu, dia sering pergi ke kawasan pemukiman tua yang dilindungi di kota tuanya. Ada pasar basah yang sangat ramai di sana. Alasan dia suka pergi ke daerah pemukiman tua itu bukan hanya karena lebih membumi, tetapi juga karena ada alasan tersembunyi di hati Charlie, yang tidak dia ketahui kepada orang lain. Dulu, ketika dia dan orang tuanya pertama kali tiba di Aurus Hill, orang tuanya sangat menyukai karakteristik kota Aurus Hill-nya. Ada banyak bangunan kuno yang tersisa dari dinasti Ming dan Qing dan Republik Cina. Gaya arsitektur ini sangat berbeda dari utara, dan orang tua sangat menyukainya. Karena kecintaannya pada budaya tradisional, orang tuanya menyewa rumah tua di kawasan kota tua. Setelah ayahnya merenovasi, keluarganya hidup dengan sangat nyaman di rumah tersebut. Kemudian, ketika orang tuanya mengalami kecelakaan dan Charlie memasuki panti asuhan, ia sering keluar bersama teman-temannya, Harvey dan Stephanie, untuk melihat kawasan kota tuanya. Pada saat itu, Harvey, Stephanie dan yang lainnya berpikir bahwa Charlie adalah orang yang suka bergaul dan bermain di luar. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Charlie sebenarnya merindukan orang tuanya. Setelah orang tuanya mengalami kecelakaan tahun itu, rumah itu disewa selama beberapa tahun berganti-ganti menyewa satu demi satu. Kemudian, rumah itu dibeli oleh orang-orang yang berinvestasi di real estate dan menunggu peluncuran dan kenaikan harga properti. Di belakangnya, rumah dan bangunan tua di sekitarnya tergolong sebagai kawasan pusaka bangunan bersejarah. Dilarang untuk membongkar dan membangun, sehingga rumah tetap kosong untuk waktu yang lama. Charlie juga diam-diam menanyakan informasi pemiliknya. Dikatakan bahwa orang yang berinvestasi di rumah ini adalah penggagas spekulasi real estate di Lancaster. Meskipun rumah tua ini tidak dapat diuangkan, uang tidak membebani dirinya. Jadi dia membiarkan rumah seperti ini. Belakangan, spekulasi real estate itu terlibat dalam gugatan karena ia cenderung melakukan penggalangan dana ilegal di tempat lain. Rumah itu pun disegel oleh pengadilan 2 atau 3 tahun yang lalu.
Ada rumor bahwa akan diadakan lelang. Namun karena kasus yang melibatkan orang itu relatif besar, kasusnya belum selesai dalam 2 tahun terakhir. Sehingga belum memasuki proses penyertaan. Pasar sayur tempat Charlie pergi untuk membeli sayuran tidak jauh dari rumah tuanya ini. Dia berencana untuk mampir dan melihat-lihat. Saat tiba, Charlie melihat sebuah Rolls-Royce berhenti di depan rumah tuanya yang terlihat seperti ini. Sebagai co-driver Rolls-Royce, seorang pria tua berjalan turun. Pria ini adalah Walters, kepala pelayan keluarga Dunn di Aurus Hill. Bab 2282. Setelah kepala pelayan keluar dari mobil, dia membuka pintu kursi belakang dengan gesit. Lalu dengan hormat berkata kepada wanita yang duduk di dalam mobil, "Tidak ada yang kedua, kita sudah sampai." Wanita yang duduk di mobil itu adalah Helen Dunn. Setelah turun dari pesawat, dia mengajak kedua anaknya dan pengurus rumah tangga mengunjungi rumah lama keluarga Dunn. Setelah merapikan kamar dan barang bawaannya, dia meminta pengurus rumah untuk membawa melihat kediaman Curtis sebelum kematiannya. Adapun kakak beradik Jamie dan Sophie, mereka memiliki rencana masing-masing. Jamie pergi ke panti asuhan untuk membahas masalah donasi. Sementara Sophie memegang laptopnya dan terus mencari sosok penolongnya di antara ribuan potret. Helen sangat senang. Dia bisa datang ke rumah Curtis. Cinta dalam hidupnya tinggal sebelum kematiannya. Agak tidak pantas jika dia mengajak anak-anak. Pada saat ini, Helen sangat gugup. Meskipun dia tahu Curtis telah mati bertahun-tahun yang lalu, dia masih bisa merasakan ketegangan yang kuat saat datang ke sini. Sama seperti tahun-tahun ketika dia mencintai Curtis ketika dia masih muda. Setiap kali dia melihatnya, atau akan melihatnya, jantungnya berdetak lebih cepat dan napasnya menjadi pendek. Dengan jantung berdebar, Helen keluar dari mobil dan melihat halaman kecil bergaya selatan melalui dinding halaman. Dinding batu pekarangan sangat pendek. Di tengah dinding batu banyak terdapat lubang-lubang yang terbuat dari batu bata biru, sehingga orang dapat dengan mudah melihat keadaan di pekarangan. Saat ini pekarangan penuh dengan ilalang yang layu dan kuning serta dahan dan daun yang tumbang. Pohon osmanthus di pekarangan sudah lama menjadi kayu kering karena tidak ada yang merawatnya. Di dinding bangunan utama, ada sejumlah tanaman mati merambat. Pada saat ini, seluruh halaman kecil tampak sangat rusak. Helen membayangkan jika dirawat dengan baik, halaman akan menjadi subur dan indah kembali di musim hujan, musim semi, dan musim panas. Ditambah dengan rumput dan pepohonan hijau di halaman, pemandangannya pasti memesona. Meski halamannya tidak besar, arsitekturnya sangat elegan. Batu bata biru membuat dinding, ubin biru membangun atap, dan batu biru membuka jalan. Musim panas di selatan yang lembab. Jika hujan, batu bata biru dan batu biru akan ditutupi lumut. Lumut itu sendiri memiliki kesan kuno yang sangat alami. Bagi yang tidak suka lumut, akan terlihat memenuhi tempat, licin, dan agak menjijikkan saat disentuh. Tetapi bagi mereka yang menyukai budaya Oriental kuno, tumbuhan ini sangat indah dan sangat sederhana dan harmonis. Baik itu tumbuh di halaman, atau tumbuh di pagar, di tepi kolam, atau di bonsai, ada keindahan dan ketenangan yang berbeda. Oleh karena itu, lumut selalu populer di kalangan akademisi dan penulis. Pada saat ini, halaman bobrok ini, di mata Helen, telah memulihkan pemandangan dan pesona kediaman Curtis. Curtis yang muda dan tampan, yang sedang bermain dengan anak-anaknya di halaman ini, bahkan muncul di benaknya. Ketika dia terpesona olehnya, Helen merasa bahwa Curtis benar-benar ada di halaman ini. Dan anak laki-laki, berputar-putar di sekeliling mereka. Segera setelah itu, pintu yang bobrok dan tertutup menjadi terbuka. Seorang wanita bertubuh gemuk dan cantik dengan sosok yang tinggi dan luar biasa berjalan keluar, dengan celemek diikatkan di pinggangnya. Wanita itu tersenyum dan menyapa ayah dan anak itu untuk masuk ke rumah untuk makan malam. Adegan keluarga 3 orang ini sangat membuat iri. Helen, yang terperangkap dalam imajinasi, melihat lebih dekat, melihat wajah wanita itu dengan jelas. Wanita dalam imajinasinya bukanlah istri asli Curtis, tetapi dirinya sendiri. Bab 2283. Helen hanya dalam pikirannya.
tanpa sadar menggantikan dirinya sebagai istri Curtis. Matanya langsung memanas. Dia ingin menahan air matanya, tetapi tidak bisa mengendalikannya. Air mata keluar deras dan mengalir di wajah yang hampir tidak ada keriput dan tidak menunjukkan usia. Kepala pelayan di samping melihat dan menghela napas dalam-dalam. Hei, di seluruh ibu kota, siapa yang tidak tahu bahwa wanita kedua dari keluarga Dun mencintai Curtis selama bertahun-tahun? Hanya saja, siapa yang menduga Curtis meninggal hampir 20 tahun yang lalu, dan merasa tidak ada yang kedua untuknya masih begitu dalam. Penyesalan yang menggebu-gebu telah ada sejak zaman kuno. Penyesalan ini tidak ada habisnya. Orang yang gila-gilaan seringkali memiliki penyesalan, dan penyesalan ini tidak akan pernah berhenti. Ini sama kasusnya dengan Helen. Orang yang belum mengalami cinta yang mengakar tidak akan dapat memahami seseorang yang terobsesi dengan orang lain. Sekali waktu Anda memiliki obsesi, bahkan jika Anda terpisah selama 10 atau 20 tahun, bahkan jika Anda dipisahkan jarak ribuan juta, bahkan jika Anda dipisahkan oleh Yin dan Yang, itu bukan masalah. Ini adalah kasus yang sama dengan Helen. Dia sudah lama ingin melupakan Curtis, dan sudah lama ingin menjalani hidupnya dengan cara yang sederhana. Namun, obsesi di hati tidak mengizinkannya. Obsesi itu seperti rumput liar yang tumbuh di hati. Dengan gulma ini, tidak ada tanaman lain yang dapat tumbuh. Terkadang, dia merasa bahwa ladang gandum ini gersang, dan bahkan merasa telah terbakar menjadi abu. Tetapi entah bagaimana, tiba-tiba hembusan angin musim semi menyapu hati, dan rumput liar ini tumbuh lagi. Obsesi itu seperti duri dalam hati. Kadang-kadang dia tidak merasakan sakitnya lagi, dan dia pikir selama ini dia sudah tidak ada lagi. Namun selalu tanpa disadari, saat ini sangat menyakiti hati. Karena itu, Helen juga ingin mengerti nanti. Obsesi ini telah menembus jauh ke dalam sumsum tulang. Curtis, karena kamu ada di hatiku, mengapa aku harus sengaja melupakanmu? Karena aku selalu sangat mencintaimu. Biarkan kamu tumbuh di tempat yang hanya milikmu di hatiku. Setiap kali aku memikirkanmu di masa lalu, aku akan merasa bersalah pada Sheldon. Sekarang aku sah. Aku bisa memikirkanmu secara terbuka, merindukanmu secara terbuka, dan tidak lagi harus merasa bersalah pada siapapun. Memikirkan hal ini, Helen merasa jauh lebih santai. Dia menyeka air matanya dan bertanya kepada pengurus rumah tangga, Paman Walters, siapa yang memiliki rumah ini sekarang? Walters menunjuk ke segel di pintu pagar besi di sebelahnya dan berkata, Nona, rumah ini telah disegel oleh pengadilan. Mencabut, Helen mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Bisakah kamu menanyakan informasinya? Kepala pelayan tua itu mengangguk dan berkata, saya tinggal di Aurus Hill bertahun-tahun. Saya memiliki koneksi dengan semua departemen terkait. Saya akan menelepon dan bertanya. Helen mengangguk dan mendesak. Kalau begitu cari informasinya dengan cepat. Saya tahu siapa yang mungkin bisa membuka segel untuk masuk dan melihat. Kepala pelayan tua itu dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Setelah beberapa pertanyaan, dia langsung melaporkan kepada Helen. Nona kedua, pemilik rumah ini. Karena keterlibatannya dalam klaim penggalangan dana ilegal, semua properti atas namanya telah disegel. Kasusnya telah tersebar di tempat lain selama lebih dari 2 tahun. Putusan akan diumumkan. Setelah putus, rumah ini akan memasuki proses lelang peradilan. Bab 2284. Ketika Helen mendengar ini, dia langsung bersemangat dan bertanya, bantu aku memperhatikan. Aku akan memotret rumah ini. Walters mengangguk dan berkata, rumah ini tidak menempati area yang luas, dan tidak bisa dibongkar. Rumah ini aset berkualitas rendah yang tidak dapat dirusak. Seharusnya mudah untuk difoto. Baiklah, Helen berkata dengan tegas. Tidak peduli berapa biayanya. Aku harus mengambil foto rumah ini. Helen langsung bertanya. Paman Walters, apakah Anda sudah menyapa orang di pengadilan? Apa yang bisa saya lihat-lihat? Baiklah, baiklah. Pengurus rumah tangga tua itu berkata dengan tergesa-gesa. Saya baru saja berbicara dengan mereka di telepon. Mereka mengatakan akan datang untuk melakukan penilaian dan pendaftaran aset dalam 2 hari ke depan.
Mereka akan mengumpulkan bahan dan mempersiapkan lelang pengadilan. Jadi kita bisa memecahkan segel dan kuncinya. Helen berkata dengan tidak sabar. Kalau begitu pikirkan bagaimana cara membuka kuncinya. Walters mengangguk dan berkata kepada pengemudi dan pengawal di sampingnya. Lester, apa kamu bisa mendobrak pintunya? Pengawal itu bergegas maju. Pertama-tama merobek segelnya. Lalu melihat kunci gerbang. Dia berkata sambil tersenyum. Tuan Walters, kuncinya berkarat. Saya bisa membukanya dengan satu tendangan. Helen langsung menjawab. Jangan ragu. Saya khawatir pintunya akan rusak. Kamu coba dulu apa yang bisa membuka kuncinya. Pengawal itu melihatnya dengan hati-hati dan berkata. Tidak ada yang kedua. Silinder kunci di dalamnya sudah berkarat. Saya khawatir kita tidak akan bisa membukanya walaupun menggunakan kunci. Kita harus menghancurkan kuncinya. Helen mengangguk dan berkata. Buka kuncinya. Tetapi cobalah untuk tidak merusak pintu gerbang besinya. Jika saya jadi memproduksinya nanti, saya ingin menyimpannya. Baiklah, pengawal itu mengangguk setuju. Lalu mengeluarkan belati gelap dari pinggangnya. Dia menekan ujung tajam ke slot kunci. Lalu mencongkelnya dengan keras untuk membuka lidah kunci. Pintu terbuka. Dan kuncinya rusak karena karat. Tetapi profitabilitas pintunya tidak rusak. Helen tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia mendorong pintu gerbang hingga terbuka dan masuk. Di halaman yang banyak ditumbuhi tanaman, ada ayunan yang terbuat dari rangka besi dan rantai. Ayunan ini sudah terlalu tua dan sudah berkarat dan tidak bisa digunakan. Bagi orang lain, halaman rumah ini berantakan di mana-mana. Namun bagi Helen, halaman ini penuh dengan kehangatan yang tak tertandingi. Pada saat ini, sebuah sepeda listrik sampai di luar gerbang. Saat Charlie masih agak jauh dari gerbang, dia sedikit terkejut melihat ada Rolls-Royce diparkir di dekat pintu. Dia akan sering datang untuk melihat rumahmu ini. Rumah tua itu selalu tertutup dan tidak ada yang peduli. Bagaimana mungkin ada pengunjung hari ini? Terkejut, dia datang ke gerbang dan memeriksanya. Di halaman, 3 orang mengenang dirinya sendiri. Ada seorang wanita, seorang pria tua, dan seorang pria parubaya. Charlie bahkan lebih bingung. Berpikir dalam hatinya, apakah rumahmu ini akan dijual? Seharusnya tidak. Saya mendengar rumah ini disegel, dan belum memasuki proses lelang pengadilan. Tidak mungkin akan dijual tanpa diumumkan. Apa yang dilakukan orang-orang ini? Mengapa mereka merusak segel pengadilan dan menerobos masuk? Charlie sedikit marah. Namun, karena ini adalah rumah tempat dia dan orang tuanya pernah tinggal. Jika pemiliknya datang, dia tidak akan keberatan. Tapi sekilas, orang-orang ini bukanlah pemilik rumah. Mereka merobek segel dan juga merusak kunci pintu. Perilaku seperti ini menurutnya memang agak berlebihan. Jadi, dia berencana untuk bertanya dengan jelas. Jika mereka tidak ada urusan dengan rumah ini, mereka harus keluar. Saat dia berpikir, Helen tiba-tiba menoleh dan melirik ke gerbang. Helen melihat Charlie. Pada saat ini, Helen merasakan badai yang datang tiba-tiba di lubuk jiwanya. Dia sangat terkejut dan terpana. Bab 2285, Charlie dan ayahnya, Curtis, setidaknya memiliki banyak kemiripan dalam penampilan. Ayah dan anak ini dipisahkan berdasarkan usia. Ada perbedaan besar dalam gaya rambut dan pakaian. Jika Charlie mengubah gayanya, mungkin akan terlihat sama persis. Oleh karena itu, saat Helen melihatnya, dia seperti disambar petir seumur hidup. Dia terkejut dan terkejut. Sisanya benar-benar menular. Dia bahkan tidak tahu apakah dia mengalami halusinasi karena dia sangat merindukan Curtis atau tidak. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada pria yang sangat mirip dengan Curtis? Terlebih lagi, ketika Curtis meninggal, usianya baru 30-an. Periode waktu ketika Helen dan Curtis memiliki kontak paling banyak adalah sebelum Curtis menikah. Setelah Curtis menikah, sampai Curtis meninggal, tidak banyak interaksi antara keduanya. Oleh karena itu, Helen memiliki kenangan mendalam tentang Curtis dari tahun ke tahun ketika dia berusia 20 hingga 25 tahun. Kebetulan usianya hampir sama dengan Charlie hari ini, dan Charlie relatif mirip dengan Curtis. Karena inilah dia merasa terpisah dari dunia lain.
Seolah-olah Curtis, yang berusia 20-an, muncul kembali di hadapannya. Mata air Helen meledak lagi. Mata air membuat matanya kabur saat melihat Charlie. Dia langsung menghapus air matanya dan melihat lagi. Charlie masih berdiri di sana. Pada saat ini, Helen mulai ketakutan. Dia mulai merasa bahwa Curtis di depannya, atau pria yang tampak seperti Curtis, tampaknya nyata. Charlie juga sedikit terkejut, karena dia tidak begitu mengerti mengapa wanita di halaman itu menatapnya dengan mata yang aneh. Dia bahkan tidak mengerti mengapa wanita ini tidak bisa menahan air mata ketika dia menatapnya. Pada saat ini, dia segera merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan kata lain, 80 orang kemungkinan wanita ini ada hubungannya dengan ayahnya. Helen memiliki beberapa pemikiran ilusi di dalam hatinya. Namun Charlie tidak memilikinya. Dia dengan tenang dan realistis menganalisis semua yang ada di depannya, dan dengan cepat menghitung semua petunjuk. Pertama-tama, wanita ini akan datang ke tempat tinggal orang tuanya sebelum dia meninggal. Sangat mungkin dia memiliki semacam hubungan dengan orang tuaku, dan kemungkinan besar terkait dengan ayah saya. Kedua, wanita ini menatapku dengan sangat terkejut, sangat bersemangat, dan bahkan menangis. Kemungkinan besar aku menganggap diriku sebagai ayahku. Jadi, siapa wanita ini? Tepat ketika Charlie bingung, Helen menatapnya. Dan untuk menentukan apakah itu mimpi atau kenyataan, dia tanpa sadar memanggil, Curtis. Begitu kata Curtis terucap, pengurus rumah tangga langsung berbalik dan melihat keluar gerbang. Bab 2286. Charlie merasakan kelopak matanya melompat liar, dan segera berbalik tanpa berpikir, memutar pedal gas sepeda listriknya, dan berjalan dengan cepat. Melihat Charlie menghilang, Helen mengejarnya, namun Charlie sudah tidak terlihat. Dia berdiri di pintu gerbang dengan bingung, melihat sekelilingnya dengan cemas, dan bergumam, apakah aku berhalusinasi? Setelah dia selesai berbicara, dia menoleh dan bertanya kepada Walters yang mengikutinya, Paman Walters, apa kamu melihat pria muda tadi yang terlihat mirip dengan Curtis? Meskipun Walters hanya melihat Charlie sekilas, dia juga sangat yakin dan berkata, Nona kedua, saya hanya melihat pemuda yang mengendarai sepeda listrik itu. Dia benar-benar mirip dengan Tuan Wade. Ketika Helen mendengar ini, dia sangat bersemangat sehingga dia gemetar ketika dia berbicara. Dia berkata, tidak salah, kamu juga melihatnya. Paman Walters. Itu berarti aku tidak berhalusinasi. Saat dia mengatakannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin ada dua orang yang terlihat sangat mirip di dunia ini? Dan pemuda itu terlihat seperti berusia 20-an. Dia, bagaimana bisa terlihat sangat mirip dengan Curtis? Walters menghela napas pelan. Dunia ini sangat luas. Kadang-kadang, ada dua orang yang mirip, tetapi tidak ada hubungannya dengan yang lain. Itu normal. Helen mengangguk. Tuan Walters, kamu benar. Dunia ini sangat luas dan ada begitu banyak manusia. Normal saja jika ada dua orang yang sangat mirip. Berbicara tentang ini, Helen tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, tetapi bahkan jika ada orang yang benar-benar mirip dengan Curtis, dia seharusnya tidak berada di sini, kan? Ini bekas kediaman Curtis. Jika dia tidak ada hubungannya dengan Curtis, apakah itu terlalu kebetulan? Ketika Walters mendengar ini, dia mengerutkan kening. Dia juga mengakui bahwa apa yang dikatakan Helen masuk akal. Tidak terlalu aneh bahwa seseorang terlihat seperti Curtis. Tetapi jika dia muncul di pintu bekas kediaman Curtis, maka itu akan sangat kebetulan. Bahkan, kejadiannya terasa aneh. Pada saat ini, sebuah petunjuk tiba-tiba muncul di benaknya. Walters berkata, Nona kedua, saya ingat. Tuan Wade. Dia, sepertinya memiliki seorang putra. Helen mengangguk dan berkata, ya, Curtis memang memiliki seorang putra. Tetapi saat putranya lahir, saya juga hamil. Sheldon selalu cemburu dengan Curtis jika saya memiliki hubungan dengan keluarga Wade waktu itu. Jadi saya memutuskan kontak dan belum melihat putranya. Setelah berbicara, dia bergumam lagi. Namun,
Setelah Curtis dan Sister Ashley Aker meninggal secara tak terduga, putra mereka menghilang. Sepertinya belum ada yang pernah mendengar seseorang menemukan. Walters berkata dengan penuh semangat. Itu benar. Tuan Wade dan Nona Aker meninggal di Aurus Hill. Putra mereka menghilang di Aurus Hill. Pemuda itu tampak seperti Tuan Wade. Pemuda itu kemungkinan besar adalah putra Tuan Wade. Mata Helen meledak lagi. Dan dia berkata dengan sangat sedih. Jika itu benar-benar putra Curtis, maka ketika Curtis meninggal, dia seharusnya baru berusia 8 tahun. Jika dia belum kembali ke rumah keluarga Wade selama bertahun-tahun, bagaimana bisa menghilang selama 10 atau 20 tahun ini? Aku hanya tahu bagaimana bisa sampai di sini. Walters berkata dengan emosi. Saya melihat mengendarai sepeda listrik yang saya gunakan. Aku pikir hidupnya tidak terlalu baik. Helen mengangguk, menatap Walters, dan memohon, Tuan Walters, bantu aku memikirkan caranya. Pastikan untuk menemukannya. Aku juga teman lama ayahnya. Kalau dia tidak baik-baik saja, tidak peduli bagaimana, kamu harus membantunya. Walters berdoa sejenak dan berkata dengan serius, Nona kedua, saya akan jujur. Jika anak ini hidup di bawah garis kemiskinan, visi dan tingkat pendidikannya tidak terlalu bagus. Saya juga memperkirakan dia memiliki kehidupan yang relatif sulit sekarang. Jika Anda tahu identitas Anda, dia mungkin ingin menjadi kaya dalam semalam. Dia mungkin ingin mengandalkan bantuan Anda untuk waktu yang lama. Mungkin dia akan bergantung padamu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa ada baiknya meminta Tuhan untuk mengirimnya pergi. Sebelum Anda membantunya, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Helen menghela napas dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Jika aku bisa menemukannya, aku tidak akan berbicara terlalu banyak dengannya. Setelah dia mengatakan itu, dia menambahkan, saya akan memberikan uang. Saya berutang kepada ayahnya saat itu. Saya harus melunasi semua hutangnya sekaligus dengan bunga. Saya akan memberinya 50 juta. Setelah dia mendapatkan 50 juta ini, masa depannya tergantung pada dirinya sendiri. Baiklah, melihat bahwa dia sudah memiliki rencana yang relatif aman, Walters merasa lega dan berkata, kalau begitu aku akan meminta seseorang untuk menyelidikinya. Bab 2287. Charlie telah menjauh beberapa ratus meter dengan sepeda listriknya. Agar tidak ketahuan oleh Helen, dia bahkan tidak jadi membeli sayuran di pasar. Dia langsung kembali ke arah Villa Elite Thompson. Dalam perjalanannya, dia menghubungi Ishak. Dia memerintahkan, Ishak, hari ini adalah hari kedatanganmu ke rumah tempat tinggal orang tuaku. Bantu aku mencari tahu siapa itu. Ishak bertanya dengan heran. Tuan, apakah Anda pergi ke rumahmu hari ini? Ya, Charlie berkata. Saya melihat seorang wanita di sana. Dia melihat saya dan memanggil nama ayah saya. Saya ingin kamu menemukan identitasnya dan apakah orang ini adalah musuh atau berteman dengan ayah saya. Baiklah, Ishak berkata tanpa ragu. Aku akan menyelidikinya sekarang. Charlie berkata lagi. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang aku butuh bantuanmu. Ishak buru-buru berkata, Tuan muda, katakan. Charlie berkata, jika situasi pemilik rumah Anda saat ini, kapan kasusnya akan diumumkan, dan kapan rumah itu dilelang oleh pengadilan. Saya akan membeli rumahmu ini. Baiklah Tuan muda, saya akan memeriksanya sekarang. Setelah itu, Charlie mendatangi supermarket dekat Villa Elite Thompson, membeli beberapa makanan, dan hendak pulang. Begitu dia meninggalkan supermarket, Ishak menelepon. Tuan, saya berhasil mendapatkan informasinya. Charlie berkata, baiklah, ceritakan. Ishak langsung menjelaskan. Orang yang pergi ke bekas kediaman tuamu hari ini adalah nona muda kedua dari keluarga Dunn di East Cliff, Helen. Charlie mengerutkan kening dan bertanya, keluarga Dunn, bagaimana denganmu? Apa latar belakangnya? Ishak berkata, Helen ini istri Sheldon. Apa? Charlie bertanya dengan heran. Istri Sheldon, ibu kandung Jamie dan Sophie. Benar sekali, Ishak berkata. Ibunya Jamie dan Sophie, yang datang ke Aurus Hill pagi ini. Charlie mendesak. Lalu mengapa dia datang ke bekas kediaman orang tuaku?
Apakah dia mengenal ayahnya? Ishak menjelaskan. Anda sepertinya belum tahu tentang ini. Helen sangat menyukai ayahmu. Tetapi ayahmu tidak memilihnya saat itu. Selain terkejut, Charlie agak malu. Istri Sheldon menyukai ayahnya, yang memang agak tidak terduga. Charlie berpikir bahwa Rosalie adalah putri bukan Sheldon. Hal tersebut telah diekspos oleh media Jepang tadi malam. Lalu Helen datang ke Aorus Hill hari ini dan pergi ke bekas kediaman orang tuanya. Dia benar-benar tidak sabar. Jika Sheldon tahu, dia akan sangat marah. Ishak menambahkan, Tuan, sudah ada informasi tentang rumah itu. Charlie buru-buru berkata, katakan. Ishak menjelaskan, dalam kasus pemilik rumah, keputusan akhir akan diumumkan dalam 2 hari ke depan. Dia terlibat dalam penggalangan dana ilegal dengan jumlah sangat besar. Rantai modal terputus, dan dia tidak dapat membayar hutangnya sama sekali. Oleh karena itu, selain hukuman, kemungkinan besar semua aset properti akan digunakan untuk mengganti kerugian investor yang menjadi korban. Begitu putusan diumumkan, rumah akan langsung masuk proses pelelangan pengadilan. Jika cepat, pelelangan akan dimulai dalam waktu seminggu. Mendengar ini, Charlie sangat gembira. Dia berkata, kamu membantu saya mendaftar pelelangan. Saya akan pergi ke pelelangan dan akan membeli rumah ini. Ishak berkata, baik Tuan Muda, masalah ini akan saya tangani. Charlie berkata, lakukan ini dulu. Bantu aku awasi Helen. Dia mengenal ayahku. Kemungkinan dia akan menebak identitasku. Identitasku belum dapat diungkapkan. Cobalah agar dia tidak dapat menemukanku. Bab 2288. Baik Tuan Muda. Setelah menutup telepon, Charlie sakit kepala. Dia merasa sepertinya ada medan magnet yang kuat dan aneh antara dirinya dan keluarga Schultz. Dia telah menunggu kesempatan untuk bertanya langsung kepada keluarga Schultz tentang aliansi anti-Wade. Juga ingin membuat keluarga Schultz membayar harga untuk aliansi anti-Daun. Namun sampai saat ini, dia belum menemui keluarga Schultz untuk menyelesaikan masalah. Dia justru berpapasan dengan keluarga Schultz satu demi satu. Pertama, dia secara tidak sengaja menyelamatkan 2 keturunan keluarga Schultz di Jepang, yaitu Jamie dan Sophie. Saat Charlie menyelamatkan mereka, dia tidak tahu bahwa mereka adalah anak-anak Sheldon. Kemudian di rumah sakit di Tokyo, dia berpapasan dengan Sheldon. Dan tetapi pada saat itu, Charlie tidak tahu bahwa pria di dekatnya adalah Sheldon. Kalau saja Charlie tahu, dia akan marah. Bahkan jika Charlie tidak membunuh Sheldon di tempat, setidaknya dia akan membuatnya impoten terlebih dahulu. Lalu mengingatkan perbuatannya dan menyelesaikan masalah dengannya perlahan. Segera setelah itu, apa yang Charlie bahkan tidak pikirkan adalah, dia menjebak Rosalie saat akan kembali dari Jepang. Yang lebih keterlaluan adalah setelah menyelamatkannya, Charlie mengetahui bahwa gadis pembunuh dari keluarga Schultz ini adalah putri haram Sheldon. Semuanya ada di sini. Charlie menyelamatkan Sheldon dan 3 anaknya. Poin kuncinya adalah bahwa ketiga orang ini adalah anak-anak dari keluarga musuhnya. Satu demi satu. Karena kebetulan, anak-anak dari keluarga musuhnya dia selamatkan. Bagi Charlie, nasib semacam ini membuatnya tidak bisa mengeluh. Pada akhirnya, siapa sangka bahwa hari ini, saat ingin melihat rumah tua, dia bertemu dengan istri Sheldon, Helen. Yang lebih buruk, Helen tampaknya mencintai ayahnya selama bertahun-tahun. Memikirkan hal ini, kepala Charlie semakin sesak. Dia menghela napas lega dan bergumam kesal. Apa-apaan ini? Dia diam-diam bersumpah, jika dia menghadapi Sheldon, dia akan membuatnya membayar untuk aliansi anti-Wade, dan membuatnya membayar karean dirinya telah menyelamatkan ketiga anaknya. Pada saat yang sama, Helen juga berusaha menemukan Charlie. Namun, dia tahu sedikit tentang situasi Charlie. Dia tidak tahu bagaimana melanjutkan untuk sementara waktu. Meskipun pengurus rumah tangganya, Walters, telah tinggal di Aorus Hill bertahun-tahun, dia relatif introvert. Karena keluarga Dunn dianggap berada pada posisi tinggi, dan gayanya yang biasa rendah hati dan berhati-hati, sebagai perwakilan keluarga Dunn di Aorus Hill. Meskipun dia juga mengenal banyak eksekutif tingkat tinggi lokal, dia kurang memperhatikan hal-hal di masyarakat.
Dia sempat menanyakan orang-orang, mulai dari kecelakaan mobil Curtis, melihat anak yatim setelah Curtis kecelakaan mobil, memeriksa daftar anak yatim di rumah sakit dan panti asuhan, serta catatan adopsi lokal yang terdaftar pada saat itu. Dia mencoba menemukan petunjuk yang relevan tentang Charlie, sejauh menyangkut koneksi di Aurus Hill. Meskipun dia sudah memiliki fondasi yang cukup, dia masih jauh di belakang Ishak. Sebagai juru bicara keluarga Wade di Aurus Hill, tugas terpenting Ishak adalah meletakkan dasar yang kuat di Aurus Hill. Oleh karena itu, jaringan Ishak di Aurus Hill sangat terkenal dan langsung. Ishak mengembangkan jaringannya ke segala arah, jauh di depan kepala pelayan keluarga Dunn. Karena itu, ketika Walters mulai menyelidiki petunjuk terkait Charlie, Ishak sudah mendapatkan informasinya. Ishak kemudian melaporkannya ke Charlie. Begitu Charlie mendengar bahwa mereka mencari informasi dirinya dimulai dari panti asuhan dan catatan adopsi, dia merasa lega. Arah ini memang sudah benar. Tetapi intinya adalah bahwa garis informasi ini sudah diputus oleh Stephen Thompson sejak orang tuanya meninggal. Stephen Thompson memotong semua petunjuknya. Bahkan panti asuhan tempat dia tinggal pada waktu itu dioperasikan oleh orang-orangnya secara diam-diam. Tidak peduli bagaimana dunia luar memeriksa, mereka tidak akan dapat menemukan hasil apapun. Sekarang, Helen ingin memulai dari sini untuk menemukan informasi dirinya. Ini hanya mimpi bodohnya. Bab 2289. Setelah meninggalkan rumah bekas kediaman tua Charlie, Helen merasa sedikit tersesat. Di satu sisi, dia merindukan Curtis. Di sisi lain, karena dia melihat Charlie baru-baru ini, dia merasa bahwa Charlie dan Curtis terlihat mirip. Hal ini membawa kembali pada banyak kenangan masa mudanya. Ketika mereka kembali ke rumah keluarga Dunn di Aurus Hill, para pelayan sudah menyiapkan makan siang mewah. Jamie baru saja kembali dari panti asuhan. Saat dia melihat ibunya kembali, dia bertanya padanya, "Bu, kemana kamu pergi pagi ini?" Helen pulih dari pikirannya yang kacau, tetapi masih berkata dengan linglung, "Oh, aku tidak kemana-mana. Paman Walters mengajakku berkeliling." Pada saat ini, seorang pelayan masuk dan berkata dengan hormat, "Nona kedua, makanannya sudah siap." Helen mengangguk dan berkata pada Jamie, "Panggil adikmu untuk makan siang." Apa yang gadis ini lakukan? Dia di kamarnya sepanjang hari. Hal pertama yang dia lakukan saat tiba di Aurus Hill adalah mengunci diri. Aneh sekali. Jamie tersenyum dan berkata, "Dia ingin menemukan kulit manusia kami, pemuda yang menyelamatkan hidup kami di Jepang." Helen tiba-tiba menyadari, dan bertanya, "Apa yang sudah ada petunjuknya?" Jamie menggelengkan kepalanya, menghela napas tanpa daya dan berkata, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. "Tidak mudah menemukannya. Sampai sekarang saya belum tahu apakah dia dari China atau China perantauan. Dan saya tidak tahu, apakah dia tinggal di Jepang atau di dalam negeri." Helen berkata dengan sungguh-sungguh, "Orang ini menyelamatkan nyawa kalian berdua. Jika bukan karena dia, kalian pasti sudah mengalami kecelakaan. Keunggulannya begitu besar, kalian harus menemukan kesempatan untuk membalasnya." Saat dia berbicara, dia bertanya lagi, "Tunjukkan apa yang kamu miliki tentang dermawan ini. Kamu sebaiknya bercerita. Mungkin ibu bisa membantu." Jamie menarik napas dalam-dalam dan menghela napas pelan. "Kami belum memiliki petunjuk apapun. Kami hanya bertemu dengannya sekali dan kami tidak tahu siapa dia. Selain itu, kami tidak memiliki petunjuk yang berharga." Helen bertanya, "Kalau begitu, apakah kamu sudah menjanjikan hadiah ke dunia luar? Katakan saja kamu ingin menemukan penyelamat dan berterima kasih padanya secara langsung. Jika dia melihat pengumuman ini, minta dia menghubungi kalian." Jamie berkata, "Sophie juga telah mempertimbangkan cara ini. Tetapi dia bilang peluangnya tidak tinggi. Dia bilang dermawan kami orang yang sangat baik dan dia tidak kekurangan uang. Bahkan jika dia melihat pengumuman hadiah, dia tidak akan menghubungi kami." Helen mengangguk setuju dan berkata, "Itu benar. Jika dia benar-benar menginginkan uang, dia pasti akan memintanya saat menyelamatkan kalian, atau dia akan meninggalkan informasi kontak. Sekarang,
Hanya berdasarkan ingatan dari melihatnya sekali, sangat sulit menemukannya. Jamie berkata tanpa daya, aku sudah menaruh hati pada Sophie. Dia masih tidak mau menyerah. Saat dia mengatakannya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Bu, aku akan meminta Sophie keluar untuk makan. Yah, susul dia. Seketika, Sophie yang mengenakan piyama rumah, berjalan keluar ruangan dengan perasaan tidak senang atas desakan Jamie. Ketika dia keluar, dia masih memegang iPad di tangannya. Jari-jari tangannya terus meluncur dengan cepat di atasnya. Dia terus-menerus berbalik untuk melihat wajah di layar iPad. Tiba di ruang makan. Mata Sophie masih menyatakan di layar iPad. Helen bertanya, Sophie, ibu dengar dari kakakmu. Kamu sedang mencari dokter kulitmu. Apa ada kemajuan? Bab 2290. Sophie menjawab tanpa mengangkat kepalanya. Belum ada kemajuan. Sejauh ini saya belum menemukan rekaman videonya. Helen berkata dengan serius. Beberapa hal tergantung pada takdir. Jika bukan takdirnya, tak ada gunanya tidak peduli bagaimana kamu mencarinya. Jika sudah ditakdirkan, meski tak mencarinya, dia akan muncul di depanmu. Sophie berkata tanpa ragu. Aku tidak ingin menyerah pada takdir. Aku juga tidak bisa diandalkan. Ada begitu banyak orang di dunia. 2 orang yang bertemu secara kebetulan di negara asing. Kesempatan bertemu lagi secara kebetulan hampir nol. Jika saya tidak mengambil inisiatif untuk menemukannya, saya khawatir saya tidak akan dapat bertemu dengannya lagi dalam hidup saya. Sophie melanjutkan dengan sedikit melankolis. Mengingat orang itu sendiri tidak begitu baik. Tidak ada yang bisa mengingatnya. Banyak hal harus diulang dan diperdalam untuk mengingat lebih jelas. Seperti mengingatnya ketika saya masih kecil. Teksnya sama. Dalam beberapa hari terakhir saya baru kembali dari Jepang. Saya masih sangat mengingat wajahnya. Beberapa hari ke depan, mungkin semakin kabur. Meskipun saya selalu ingin mengingatnya dengan konstan. Untuk memperdalam ingatan. Tetapi kenyataannya itu tetap tidak akan berhasil. Aku khawatir aku akan melupakan seperti apa wajahnya setelah beberapa waktu. Omong-omong, Sophie mengangkat kepalanya, menatap Helen dan Jamie, dan bertanya, tapi, kakak, apa kalian berdua pernah merasakan hal ini? Semakin ingin mengingat seperti apa rupa seseorang, semakin mudah untuk melupakannya. Jamie berpikir sejenak, dan berkata, untuk beberapa orang, ya, jika aku sering melihatnya, aku tidak bisa melupakannya. Sedangkan orang ini hanya aku lihat sekali. Ingat ini tidak akan lama. Saya juga tidak bisa benar-benar mengingat penampilan spesifiknya. Saat ini, hanya garis samar yang tersisa. Helen juga mengangguk dan berkata, Jamie benar. Ingatan orang harus disimpan dalam hati mereka. Ketika dia mengatakan ini, yang ada di pikirannya adalah Curtis. Dia sangat mencintai Curtis dalam hidupnya. Hampir 20 tahun sejak kematian Curtis. Jika dia tidak melihat foto-foto Curtis ketika dia masih muda setiap hari, bayangan Curtis secara bertahap akan kabur dalam pikirannya. Memikirkan hal ini, dia menghela napas, dan segera bertanya kepada Sophie. Sophie, haruskah kamu menjelaskan kepada ibu seperti apa rupa kulitmu? Sophie berpikir sejenak dan berkata, 1. Tampan. 2. Sangat tampan. 3. Sangat tampan. 4. Keren dan tampan. Helen tak dapat menahan tawa. Kamu lebih-lebihkan. Sophie berkata dengan serius. Tapi, aku tidak lebih-lebihkan itu sekali. Dia sangat tampan. Tidak hanya tampan, tetapi juga keren. Mengatakan itu, Sophie memegang dagunya dan berkata dengan wajah gila-gilaan. Pada saat itu, Iga Jonin memerintah sekelompok ninja untuk membunuhnya. Namun dia berhasil membunuh mereka dalam 2 atau 3 pukulan. Iga Jonin langsung ketakutan setengah mati dan bertanya siapa dia. Coba tebak apa yang dia katakan. Helen menggelengkan kepalanya dan bertanya, apa yang dia katakan? Sophie berdiri, meniru Charlie saat itu, dan berkata dengan dingin. Dia berkata, aku ayahmu, dan aku menginginkan hidupmu. Helen tersenyum dan berkata, orang ini cukup arogan. Dia lebih arogan. Sophie berkata dengan serius. Dia sangat arogan. Aku, Sophie, sudah tumbuh besar.
belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Dia tidak peduli dengan ninja Jepang yang ingin membunuhnya tanpa berkedip. Dia bisa membunuh ninja-ninja seperti memotong melon dan sayuran. Luar biasa. Setelah berbicara, dia melanjutkan dengan kesal. Intinya, orang ini tidak menunjukkan sikap yang baik terhadap saya dan saudara laki-laki saya. Saya minta meminjamkan ponsel untuk menelepon ayah. Katanya, ponselnya adalah barang pribadinya. Dia tidak mau meminjamkannya. Menyebalkan sekali. Helen tersenyum dan berkata, dia pasti waspada padamu. Dia tidak ingin kamu mengetahui nomor ponselnya dan melacak identitasnya. Ya, Sophie berkata dengan marah. Aku juga berpikir begitu. Dia orangnya sangat pintar. Dan dia tidak meninggalkan petunjuk apapun. Sebelum aku pergi, aku mengucapkan selamat tinggal padanya. Tapi dia bilang kita tidak akan pernah bertemu lagi. Saya masih kesal memikirkannya sekarang. Itu menyakiti harga diriku. Jadi, saya harus menemukannya dan bertanya langsung padanya. Bukankah dia bilang dia tidak akan bertemu kami? Lalu apa yang dia rasakan setelah melihatku lagi nanti? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.